Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang capo. Apa itu capo? Capo adalah benda seperti ini. Ya, ini fungsinya adalah untuk menahan senar gitar kita di fret yang kita inginkan, sehingga kita bisa memainkan gitar kita dengan shape chord yang sama, tapi dengan nada yang lebih tinggi. Simpelnya, capo itu berfungsi untuk transpose gitar kita. Kenapa kita perlu benda ini? Ya, supaya mempermudah saja saat kita sedang memainkan lagu dengan nada dasar yang sesuai dengan vokal. Nah, kadang nada yang sesuai dengan vokal itu nggak selalu di posisi yang tepat, misalnya di C atau di D atau G. Tapi kadang kita main di chord B flat misalnya, atau di Fis atau di Cis, dan chord-chord lain yang bentuknya mengharuskan kita pencet chord dengan shape bar chord seperti ini ya. Satu jari pencet semua senar. Nah, kalau satu lagu oke lah kita bisa tahan, tapi kalau beberapa lagu chordnya seperti itu, nah itu bisa bikin jari kita pegel ya. Jadi capo ini berfungsi sekali untuk mempermudah. Lalu capo seperti apa yang enak, yang cocok dengan kita? Nah, capo itu bermacam-macam modelnya ya. Ada yang jepit seperti ini, ada juga yang jepit lalu dikencangin. Jepit lalu dikencangin bautnya seperti ini ya, dikencangin. Nah, banyak jenisnya. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa capo itu terkadang radiusnya nggak sesuai dengan radius gitar yang kita pakai. Apa itu radius? Radius gitar atau radius fretboard gitar adalah tingkat kelengkungan fretboard gitar. Jadi gitar itu memiliki fretboard yang sedikit melengkung untuk memberi kenyamanan saat bermain gitar. Ada yang kelengkungannya sedikit atau cenderung datar, flat. Ada juga yang lumayan melengkung. Nah, itu biasanya capo memiliki kelemahan di situ. Dia nggak sesuai dengan radius gitar kita. Terus apa yang terjadi kalau nggak sesuai dengan radius gitar kita? Ya, yang terjadi adalah ada perbedaan tekanan di senar. Misalnya gitar yang kita mainkan lumayan melengkung, ya, melengkung, sedangkan capo yang kita pakai agak flat. Maka yang terjadi adalah senar yang di tengah, yaitu senar D dan G, akan mendapat tekanan yang lebih tinggi daripada senar E yang di bass dan bawahnya. Begitu juga sebaliknya, kalau capo kita lebih melengkung dari fretboard gitar kita, maka senar E yang bass dan yang high akan mendapat tekanan yang lebih tinggi daripada senar yang ada di tengah. Nah, karena ada perbedaan tekanan senar itu, maka yang terjadi adalah gitar kita jadi fals atau out of tune saat pakai capo, sehingga kita perlu lagi untuk tuning gitar kita. Nah, ada brand yang menyadari hal itu, sehingga mereka menciptakan capo dengan bermacam fitur. Ada brand yang buat capo yang sekaligus ada tunernya. Jadi kalau pakai capo bisa langsung di tuning lagi. Ada juga capo yang menyediakan dua radius yang berbeda di atas dan bawahnya, sehingga bisa dibolak-balik sesuai dengan radius gitar. Lalu ada juga capo yang fiturnya karet penjepitnya ini bisa dicopot, dan karetnya ini bisa diganti dengan karet yang lain yang radiusnya berbeda. Nah, ada satu capo yang menurutku fiturnya paling oke untuk saat ini, yaitu capo G7. G7 seperti ini ya. Nah, kenapa oke? Karena dia memiliki fitur ART atau Adaptive Radius Technology. Artinya dia bisa menyesuaikan dengan radius gitar. Jadi saat dijepit di fretboard, karetnya akan bergerak sedemikian rupa sehingga ia bisa pas dengan radius gitar kita. Ya, senar gitar yang ditekan memiliki tekanan yang sama dan tidak akan fals. Lalu sistem jepitnya juga unik. Untuk mengunci dia cukup di squeeze ya, cukup di tekan seperti ini ya, contohnya. Ya, cara pakainya cukup simple ya, tinggal ditaruh di senar yang di fret yang akan kita jepit, lalu tinggal di squeeze aja, dan dia langsung mengunci ya.
dan dia bisa nggak fales karena dia tekanan senarnya sama. Nah, itu akibat dari radius yang sesuai dengan fretboard kita. Dan untuk melepasnya juga gampang, ini tinggal ditekan. Jadi basicnya ini bisa dipakai hanya dengan pakai satu tangan. Kalau kurang tinggi, tinggal dipindahkan saja dan di squeeze lagi. Dan dia positifnya adalah dia tetap in tune. Dan kalau sedang nggak dipakai, kita bisa taruh di sini. Nah, tinggal di squeeze saja. Atau juga bisa ditaruh di headstock atau di sini. Oke. Ya, itulah review singkat dari Kapo G7 ini kan. Nah, ada satu kelemahan dari Kapo ini, yaitu Kapo ini harganya lumayan mahal. Harganya sekitar 700 ribuan yang baru ya. Dan dibanding dengan Kapo-Kapo lain, ini harganya lumayan jauh. Yang ini bahkan di bawah 100 ribu. Dan tentu saja kalau kita membeli Kapo yang lebih murah, adaptive radius teknologi itu tidak kita dapatkan. Nah, di akhir video ini aku ingin kalian tulis Kapo apa yang sedang kalian pakai dan gimana menurut kalian tentang Kapo yang kalian pakai. Apakah Kapo yang kalian pakai juga mengalami kejadian yang sama, harus dituning lagi, atau kalian selama ini pakai Kapo yang kalian miliki sekarang juga aman-aman saja? Silahkan tulis pengalaman kalian dengan Kapo kalian di kolom komen. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video yang lain.